3 untuk mata kuliah teori respon item 2 ya. Oke, ini saya lihat sudah 33 orang yang join ya, termasuk saya. Berarti 32 ya. Tadi saya belum cek lagi di si akad. Mudah-mudahan sih kalian sudah ini semua ya di KRS-nya ya. Karena waktu pertemuan yang pertama kan saya lihat masih banyak yang belum inilah ya. Di KRS-nya saya lihat. Oke, minggu lalu kalian mengerjakan tugas ya, tugas partial kredit model dengan menggunakan R. Ya, saya sudah lihat ini tugasnya. Saya lihat bagus ya, kalian membuat uraiannya. Tapi saya harap kalian memang benar-benar mencoba ya, tidak hanya snapshot saja dari buku HEM tersebut gitu ya. Karena kan di buku HEM juga ada sintak-sintak R-nya gitu kan. Nah, memang ada beberapa kelompok yang menggunakan datanya itu dari buku HEM, ada juga yang data dari sumber lain ya. Saya apresiasi, saya sangat apresiasi untuk kelompok yang berusaha ya mendapatkan data dari sumber lain. Tapi saya juga sangat mengapresiasi gitu ya kelompok yang juga menggunakan data dari buku HEM dan menguraikannya dengan detail gitu ya. Itu yang saya harapkan juga ya. Yang jelas kalian paham gitu ya kapan model partial kredit model itu digunakan gitu kan. Terus kalau misalnya ada data, kita akan menganalisisnya gitu ya dengan menggunakan R, apa-apa saja yang perlu kita sampaikan gitu ya, penjelasannya, interpretasinya, sehingga orang lain gitu ya bisa memahami gitu ya, tidak hanya sekedar mengeluarkan outputnya saja. Nah, minggu lalu gitu ya, 2 minggu lalu ya, saya sudah sampaikan sekilas bahwa data politomus gitu ya dalam teori respon item bisa jenisnya bisa terurut dan bisa tidak terurut. Nah, kemudian untuk yang terurut gitu ya, model-model IRT yang bisa digunakan diantaranya partial kredit model gitu ya, salah satunya. Kemudian nanti selainnya gitu ya, selain partial kredit model ada lagi yang rating scale model. Nah, baik itu partial kredit model maupun rating scale model ini merupakan pengembangan dari model Rush ya. Jadi di Politomus ini ada yang model-model itu didasarkan melalui pengembangan model Rush dan juga ada yang tidak. Jadi Rush model and non Rush model. Nah, yang PCM ini yang merupakan pengembangan dari Rush model. Nah, kemudian juga di dalam model ini ya, model IRT Politomus ini yang di yang Rush model di sini dikenal ada yang namanya parameter threshold ya. Parameter threshold ini merupakan parameter transisi ya, atau disebut juga dengan step parameter, di mana parameter ini merupakan suatu titik ya yang menunjukkan atau batas gitu ya, batas di antara dua kategori yang berurutan ya. Oh ya, dan di sini untuk model PCM antar item ini boleh memiliki banyaknya kategori skor yang berbeda-beda gitu ya, jadi tidak harus sama ya. Misalkan kita punya 10 item gitu ya, item yang pertama kategori skornya misalkan ada kategori skornya sampai 2 misalnya ya, nilai-nilainya itu 0, 1, 2 misalnya. Kalau salah semua kita kasih nilai 0 gitu ya, benarnya cuma 1 kita kasih nilai 1, kalau benar semua kita kasih nilai 2. Nanti mungkin item yang kedua kategori skornya beda lagi,
kemungkinannya tidak 012, bisa jadi 012345 misalnya ya. Jadi, nanti yang item nomor 3 beda lagi ya, nggak harus sama. Tapi kalaupun sama semua juga boleh gitu ya. Tapi itu tidak harus gitu ya untuk yang model PCM ini. Jadi dasarnya itu adalah model parsial ini adalah kita memberikan apresiasi gitu ya kepada responden ya, khususnya kalau misalnya ingin mengukur kemampuan akademik atau kognitif ya, kita ingin mengevaluasi kemampuan kognitif dari responden, ya, kemampuan kognitif, kemampuan akademik. Nah, kita ini memberikan apresiasi gitu kepada responden, tidak kan kalau misalnya yang model sebelumnya gitu ya, model dikotomus, kita kan hanya berprinsip responden itu jawabnya benar atau salah gitu aja kan. Kalau misalnya dia itu nggak sempurna gitu jawabannya gitu ya, ya kita kasih nilai 0 gitu langsung. Atau kalaupun benar-benar sempurna kita kasih nilai 1 gitu ya, full ya. Tapi umumnya biasanya itu untuk yang benar salah ya. Tapi bukan berarti format instrumennya itu harus BSBS gitu, misalnya benar salah. Bisa jadi formatnya itu ya multiple choice ABCD gitu, tapi kita hanya melihatnya itu masing-masing itu menjawab benar atau salah. Nah, tapi kalau misalnya instrumennya itu misalnya esai gitu ya, esai. Nah, kadang-kadang kan kita si responden itu memberikan jawaban tidak sampai step akhir gitu ya, di step yang tengah-tengah dia menjawab benar. Nah, kita hargai usahanya di situ ya. Jadi kita kasih nilai tidak full, sehingga nanti tuh pendugaan dari parameter dari tiap saya parameter atau lokasi individu, parameter atau ability dari individu itu kita nanti bisa ya lebih informatif gitu ya, karena tadi kan kita nggak yang kalau misalnya parsial itu kan kita tadi memberikan penghargaan ya, walaupun tidak secara full gitu ya, secara parsial kita lebih informatif, nggak langsung menjudge oh ini tuh salah gitu, sehingga kasih nilai 0 gitu kan. Nah di situ ya kelebihannya model ini ya lebih informatif aja ya dalam melakukan pendugaan ability dari responden. Nah tadi prinsipnya kita ingin memberikan penghargaan ya, memberikan penghargaan kepada respon ya, atau jawaban yang diberikan oleh responden atau siswa kalau misalnya mengukurnya kemampuan kognitif. Nah, tetapi model PCM ini tidak hanya sebatas digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif gitu ya, bisa juga untuk yang non kognitif gitu kan. Nah, makanya di buku HEM itu ada ya ilustrasi gitu ya, mengukur self esteem gitu ya, mengukur self esteem. Nah, itu kan bukan mengukur kemampuan akademik ya. Di situ kuesioner gitu ya. Nah, tapi data itu nanti akan digunakan lagi pada saat membahas model bukan partial credit model, misalnya nanti pada model rating scale model, nanti di data tersebut itu akan digunakan lagi, tapi kita coba fit dengan model yang lain, sehingga nanti kita akan evaluasi kecocokannya itu sejauh mana. Nah, tadi saya sebutkan bahwa di dalam partial credit model ini ada yang namanya parameternya itu threshold ya, threshold, dimana threshold tadi ini kan memberi suatu titik lah ya, suatu titik yang nantinya itu akan menentukan apakah si responden ini yang menjawab di suatu kategori tertentu ya. Jadi misalkan gini, contohlah kalimat ini aja ya. Di sini kita bayangkan katanya dalam suatu garis bilangan atau ya kontinum ubah laten kita yang kita ukur misalkan theta ya, akademik, kemampuan akademik seseorang anggaplah memiliki nilainya dari -2 sampai 2, ini kan suatu garis bilangan itu ya,
theta tersebut. Nah, kita bayangkanlah ada suatu titik gitu ya, di garis bilangan tersebut ya, di kontinum tersebut ya, di mana titik ini gitu ya, asumsikanlah titiknya ini misalkan ada di suatu ada di bawah kategori respon tertentu. Atau misalnya gini. Nah, ini kan ini 0 gitu ya, ini 1, ini 2 kan. Nah, kita bayangkanlah ada suatu titik, misalnya titiknya itu di sini ya, tadi yang titik threshold ini, di mana titik ini nanti akan menentukan apakah kalau misalnya seorang responden itu memiliki tetanya itu, anggaplah di sini ya, di sini nih, ini, maka responden tersebut akan menjawab pada item ya, suatu item, apakah dia akan menjawab di sini 0 ataukah dia akan menjawab 1 gitu ya. Nah, kalau kemampuan dia itu adanya di sini ya, berapa peluang dia nanti akan menjawab kategori atas sama dengan 0, berapa peluang dia akan menjawab, yaitu akan menjawab sama dengan 1. Ya, anggaplah skor kategorinya ada 3 ya, 0, 1, 2. Kalau dia itu di sini gitu ya, berapa peluang dia akan memperoleh skor 1, berapa peluang dia akan memperoleh skor 2. Nah, di sini kan ada kategori ini 0, 1, 2, artinya di sini ada banyaknya operasi ya, banyaknya step lah ya, banyak operation yang dibutuhkan untuk memperoleh full credit, untuk memperoleh full nilai itu ada 2 operation ya, ada 2 langkah lah ya yang harus dia lalui gitu ya. Dimana di sini dia memberikan contoh kasusnya ini kan ya, ini 6/3 plus 2. Jadi skor 0 itu kan kalau dia tidak bisa menjawab sama sekali, tidak menjawab dengan benar soal ini ya. Skor 1 di sini di langkah yang pertama ya, 6/3 ya, ini kalau benar di sini kita kasih skor 1 dan kita kasih skor 2 kalau di sini dia menjawab dengan benar ya, hasil bagi dan juga dijumlahkan hasilnya benar. Nah, tapi juga di dalam rubrik instrumen tersebut mungkin bisa juga dikasih batasan bahwa nilai skor sama dengan 1 itu hanya diberikan kalau dia benar pada langkah yang pertama ini ya, 6/3. Ini kan kalau hasil jawaban itu kan 4 ya, benarnya ya 2 ditambah 2, 6/3 ditambah 2, ini kan 4. Nah, kalau misalnya di step yang di sini salah gitu ya, tapi di sini dia benar 4, kita nggak akan kasih dia nilai 1 gitu ya. Kan kalau dilihat secara sepintas, oh di step yang pertama ini 6/3 dia salah jawabannya ya, tetapi di operation yang terakhir gitu ya, dia menjawab nilainya tuh 4, benar sih, benar, kita nggak akan kasih dia nilai 1 ya. Rubriknya misalnya seperti itu ya, kita bisa membuat kan rubrik itu tergantung ya kita yang pembuat soal itu kan seperti apa. Nah, di sini kita akan beri skor 1 itu hanya untuk kalau dia itu bisa melewati tahap yang pertama dengan benar ya, di sini 6/3. Nah, kemudian di sini yang uraian-uraiannya ya sampai dengan dapat formula ini ya, formula untuk model PCM gitu ya, seperti apa. Jadi ini asumsikannya seperti ini. Kalau misalnya ini tadi saya gambarkan di sini ya, titiknya di sini gitu ya. Nah, di sini peluang untuk menjawab dengan oh iya, satu lagi yang harusnya sebelum ke sana saya uraikan dulu di sini ya. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data Polytomus ini ya, kan karena ini tadi kan pengembangannya dari model Rush ya, pengembangannya dari model Rush. Nah, salah satu pendekatannya itu adalah kita mendekomposisi kategori-kategori yang kita punya menjadi pasangan-pasangan. Jadi dua-dua gitu ya, dua-dua kategori-kategori. Nah, sebagai contoh kan ini
saya punya kategori skornya kan 0, 1, 2 ya. Nah, kita pasang-pasangkan gitu dua-dua untuk kategori-kategori skor yang berdekatan. Yaitu apa? 0, 1 gitu kan, kemudian 1, 2. Nah, kalau misalkan nanti lagi ada skornya sampai 5, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya kita nanti yang berikutnya adalah 2, 3, 3, 4, dan seterusnya ya. Intinya kita mengurai gitu ya, mengurai kategori-kategori yang kita punya menjadi berpasang-pasangan gitu ya. Nah, kemudian pada setiap pasangan ini ya, pada di sini ada kita terapkan model rush ya. Karena kan kita udah dapat dasarnya dulu ya, rush itu kan untuk kategori dikotomus ya. Nah, ini yang tadinya politomus, begitu kita pasangkan-pasangkan kan jadi dikotomus kan ya. Dikotomusnya, nah ingat waktu di yang rush itu suatu kejadian sukses gitu ya, misalkan kita notasikan ke event itu, kita notasikan sukses itu B, kalau gagal itu kita notasikan dengan ini B komplement gitu ya. Dimana kalau misalnya kejadian ini muncul, artinya sukses ya, kejadian kita harapkan itu muncul, kita kasih peluangnya P ya. Kemudian kalau kejadian yang komplemennya itu yang muncul, berarti peluang gagal itu 1 min P. Nah, untuk yang P-nya ini peluang suksesnya ya pakai model rush ya, yang E pangkat gitu kan, E pangkat theta min 4 delta gitu per gitu kan 1 plus E-nya itu pakai model logistik gitu ya. Nanti komplemennya ya tinggal 1 dikurangi. Nah, ini setelah ini kan kita punya politomus nih, punya lebih dari 2 kategori kan. Nah, dalam hal ini ingat ya, 0, 1, 2 M itu menunjukkan banyaknya operasi, jumlah operasi ya, jumlah operasi yang perlu dilakukan. Ini kalau misalnya ada indeks di bawahnya J gitu ya, berarti banyaknya operasi atau jumlah operation ya, banyaknya operation yang diperlukan ya untuk menjawab dengan benar gitu ya suatu item pada item yang ke J. Nah, di sini atau ini banyaknya operationnya ini adalah sebenarnya ini 2 ya. MG-nya ini untuk yang soal ini katakan ini berarti 2. Tapi kalau K itu adalah banyaknya kategori ya. Banyaknya kategori itu banyaknya yang nilai-nilai yang mungkin gitu kan, nilai-nilai yang mungkin pada suatu item ke J. Jadi di sini banyaknya kategori itu ada 3 di sini, yaitu 0, 1, 2. Jadi kalau di buku Ayala ini ada istilah M nanti ya, M itu ini MJ. MJ itu adalah banyaknya operation, artinya banyaknya step ya. Banyaknya step yang dibutuhkan untuk menjawab dengan benar ya. Menjawab dengan benar pada item yang uji. Ini notasinya ini MJ ya. Item yang J ya, ini ada sebanyak 2. Jadi kalau full credit itu kita perlu 2 step ya, 2 operation. Nah, kalau kategorisnya, ini banyaknya kategorisnya itu adalah MJ plus 1 gitu ya. Di sini banyaknya kategori untuk item yang ke J ini, untuk item ini banyaknya kategorinya ada 3. Ya, kategorinya ada 3 itu apa saja? 0, 1, dan 2 gitu ya. Nah, kemudian ini yang respon yang politomus ini kita akan tangani dengan men-split tadi ya, memasang-masangkan gitu ya, ini 01 dengan 12. Dan di antara pasangan-pasangan ini ada suatu titik batas yang namanya threshold. Ya, di mana threshold ini sebenarnya nanti akan menginikannya ke ini kejadian peluang untuk menjawab 1 daripada 0. Jadi gini ya, dari yang pasangan-pasangan ini ya, kan tadi kita analognya karena dikotomus kan berarti ada sukses, ada gagal. Untuk pasangan yang pertama 01, nah ini yang disebut gagal yang mana, yang B komplement yang mana, yang sukses yang mana. Nah, untuk pasangan yang pertama, kejadian gagal itu adalah untuk kategori 0 ya, untuk skor sama dengan 0. Ini dianggap gagal ya kalau seorang responden gitu ya memperoleh
kategorinya itu sama dengan 0, berarti dia gagalnya notasinya B komplement. Sementara di sini yang B ya kejadian suksesnya itu yang mana? Ini kalau memperoleh skornya sama dengan 1. Ya. Jadi XJ ini ya nilai-nilai yang mungkin ya atau skor yang mungkin diperoleh pada suatu item yang kecil ya. Dimana ini XJ-nya tadi 0, 1, 2 ya, dan yang kategorinya ini ada 3 ya, 3 kategori 0, 1, 2 ini notasinya XJ ya. Jadi jangan bingung ya, XJ nilainya 0, 1, 2. Kalau K itu adalah banyaknya kategori, K-nya banyak kategori dan K-nya itu sama dengan 3. K itu sama dengan MJ plus 1. MC-nya itu adalah banyaknya operation ya untuk menjawab dengan benar. Nah, untuk pasangan yang kedua, yang ini kategori 1 dengan 2, ini yang B komplemennya yang mana? Yang kejadian yang dianggap event yang gagal itu adalah untuk skor sama dengan 1 gitu ya. Kalau seseorang itu memperoleh skor sama dengan 1, itu dianggap sebagai kejadian gagal. Nah, kemudian kalau yang B-nya adalah ini kalau yang XJ-nya sama dengan 2. Ini dianggap sukses ya. Jadi kalau seseorang memperoleh kategori XJ-nya itu nilainya itu sama dengan 2, maka dia dianggap di sini dipasang di sini ya di pasangan 1 itu dianggap kejadian sukses. Nah, jadi nanti untuk menghitung peluang kejadian gagal atau peluang kejadian sukses di sini di rangkaian-rangkaian pasangan-pasangan ini ya kita akan menerapkannya model RAS tadi ya. Misalkan di sini ya untuk pasangan yang 01 peluang untuk menjawab peluang untuk memperoleh kategori skor sama dengan 0 ya, misalkan ada pertanyaan seperti itu, berarti kan peluang XJ sama dengan 0 gitu ya. Ini berapa gitu kan. Nah, peluang XJ sama dengan 0 kan berarti di sini berarti kan dia peluang komplement kan. Kita tadi kan sudah menentukan bahwa untuk yang 0 di sini merupakan kejadian gagal, XJ sama dengan 1 merupakan kejadian sukses. Maka kalau ditanya berapa peluang seseorang akan memperoleh skor sama dengan 0 pada item yang kecil ya, berarti di sini kita akan menghitung ya, akan menerapkan model RAS dengan kata lain menghitung kejadian gagalnya. Nah, sementara untuk model RAS itu kan untuk kejadian sukses ya. Ini modelnya itu modelnya kan seperti inilah ya. Ini kan model. Ini kalau kita ingat ini kan model RAS ya. Ini model RAS, tapi itu kan untuk model sukses ya, model untuk peluang sukses, model peluang sukses dengan model RAS. Yang kita tanyakan tadi adalah yang gagal kan, sehingga kita harus menghitung komplemennya dari si model RAS ini. 1 min ini, 1 min peluang sukses. Oke, ini untuk peluang XJ sama dengan 0 ya. Jadi, nah kemudian yang berikutnya adalah ini untuk mencari peluang seseorang gitu ya, memperoleh skor sama dengan 0 ya, gagal gitu ya, tidak sukses dalam transisi dari 0 ke 1. Nah, sekarang kalau individu itu, nah sekarang misalnya individunya itu ada di sini ya. Nah, peluang dia itu sukses, mana ya, saya hanya ada kalimatnya apa ya, lebih enak. Bentar. Nah, maksud saya ini tuh nanti, bentar ya. Jadi maksud saya tuh gini ya, kalau dia ini di sini, misalkan thresholdnya, kan tadi saya bilang ada titik batas ya, delta gitu ya. Misalkan deltanya itu di sini, ini misalkan deltanya di sini lah ya. Ini
Ini ada deltanya itu misalkan di sini. Ini delta. Terus ini juga misalkan di sini delta. Ini deltanya di sini. Oke lah deltanya. Ini misalkan posisi orang tersebut ya. Ini tengah-tengah ini delta, tapi nggak harus ini ya. Terus di sini misalkan ini posisi si orang tersebut. Ini delta 2, di sini delta 1. Ya, ini delta 1, ini delta 2. Nah, kalau misalnya ada seseorang, ini kan garis bilangan theta ya. Ini theta. Ingatkan kita cuma dalam hal ini kita masih berasumsi karakteristik latennya itu hanya satu dimensi ya, satu dimensi, sehingga kita bisa di sini kan nanti bayangkannya ini di sini di garis bilangan si theta-nya ini karakteristik latennya. Nanti kalau udah multidimensi kita nggak bisa membuat seperti ini ya sebenarnya. Ini kita karena asumsinya adalah unidimensi. Jadi ini misalkan garis bilangan untuk theta ya, dan juga di sini dalam garis bilangan ini kita plot ya theta dan juga delta. Jadi karakteristik laten untuk orang, untuk person, dan juga sekaligus di sini itu kita plot juga karakteristik untuk item ya. Makanya di sini yang ada delta ini kan untuk karakteristik item ya. Yang theta ini karakteristik yang mengacu ke orang. Nah, di sini misalkan si karakteristik item yang ditunjukkan oleh delta tadi, threshold misalnya letaknya di sini. Ya. Kemudian si orang tersebut, ada seseorang responden memiliki karakteristik latennya itu sebenarnya di sini, gitu ya. Nah, kalau dia itu memiliki karakteristik latennya di sini, berapa peluang dia itu akan menjawab item ke J itu? Atau berapa peluang pada item yang ke J dia akan memperoleh skor 0, dan berapa peluang dia akan memperoleh kategori skornya itu sama dengan 1 kalau dia letaknya di sini. Gimana cara ininya menentukannya gitu ya. Nah, di sini diuraikan bahwa kalau misalnya dia itu peluang untuk memperoleh kategori skor sama dengan 0 itu tinggal menghitungnya, tinggal mencari komplemennya kan tadi 1 dikurangi peluang sukses ya. Jadi kalau berapa peluang dia memperoleh kategori skor sama dengan 0, kita tinggal menghitungnya 1 dikurangi peluang X sama dengan 1 kan, peluang 1 dikurangi peluang sukses. Tapi kalau misalnya ditanya berapa peluang ya, dia akan memperoleh skor sama dengan 1. Nah, di sini untuk menentukan itu ya, untuk menentukan berapa peluang dia memperoleh kategori skor sama dengan 1, yang dilihat adalah jarak ya, jarak dari lokasi dia ke si lokasi threshold gitu ya. Ini ada kalimat saya kok lupa dibaca di sini tadi mana mungkin ada yang bisa nyari. Jadi intinya ya kita lihat distance-nya ya. Nah, makanya di sini nih ada theta min delta gitu kan. Ini sebenarnya mengukur jarak ya. Jarak antara posisi ya, posisi responden gitu ya. Atau location ya, location responden dengan location dari item gitu. Ini di si delta tadi, titik batas tadi itu jaraknya seberapa. Yang semakin besar jaraknya kan tentu ini akan semakin semakin yakin ya kita kalau misalnya ini titik batasnya di sini gitu ya, misalnya di tengah-tengah sini, tapi si respondennya itu misalnya jarak posisinya itu semakin ke sini, semakin jauh dari delta 1 tapi semakin mendekati 1 gitu ya. Berarti dia nanti akan peluangnya itu ya, peluang untuk memperoleh skor kategori 1 itu akan makin besar. Bentar ya, saya kok baca di mana sih? Kok yang ketemu? Oke. Sini dia bilang kan, asumsikan ada suatu titik pada latent variable continuum ya, below individual provide a particular response ya, akan
memperoleh skor 0, dan di atasnya di mana responden ini akan memberikan respon yang lebih tinggi. Oke, bentar ya. Ini transisi, ini tadi yang komponen tadi ya. Nah, ini ya, given that RAS model, nah, model RAS tadi kan akan digunakan untuk menghitung peluang sukses ya, kita melakukan transisi dari satu kategori ke kategori berikutnya. Nah, komplemennya ini ya tidak sukses ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya individu itu ini ya, yang grafik di sini, untuk memperoleh skor sama dengan 1, ya, untuk memperoleh XC sama dengan 1, berarti individu itu ya harus melewati XC sama dengan 0, ya. Nanti XC sama dengan itu peluang dia memperoleh kategori sama dengan 0, ya. Kemudian dia juga harus melewati tadi ya, titik transisi ini ya. Jadi kalau untuk nilai sama dengan memperoleh kategori skor sama dengan 1, ini kan di sini ya, ini oke, ini kan titik-titiknya nih ya, ini tadi titik batas, ini untuk misalkan ini 0 ya, di sini 0, di sini sama dengan 1, di sini sama dengan 2. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang XC sama dengan 0 ya cukup di sini saja kan ya. Nah, tetapi untuk XC sama dengan 1 ya, untuk memperoleh skor sama dengan 1 berarti kan dia harus melewati XC sama dengan 0 tadi, kemudian juga dia itu bisa memperoleh skor sama dengan 1 kan di sini ya, di daerah ini, di daerah sini juga dia memungkinkan untuk memperoleh skor sama dengan 1. Nah, di sini kalau dia ada di daerah sini, tadi yang saya bilang kan kita melihat jaraknya location si theta tersebut terhadap ini, terhadap titik batas yang pertama ini ya. Jadi perlu dilihat juga dia melampaui ini XC sama dengan 0, dan juga perlu dilihat juga jaraknya ya, jarak dari lokasi dia terhadap delta 1. Nah, begitu juga untuk peluang memperoleh kategori skor sama dengan 2 ya, berarti dia harus melewati XC sama dengan 0, kategori 0 gitu ya, terus kategori yang sama dengan 1 itu XC sama dengan 1. Nah, ingat untuk XC, untuk menghitung XC sama dengan 1 tadi ada di rangkaian ini kan ya, ini XC sama dengan 1 berarti kan ini komplement kan, kejadian yang komplement, ini kita tinggal menghitungnya dari 1 dikurangi gitu kan, 1 dikurangi peluang XC sama dengan 2. Sementara untuk yang transisinya ya, ini transisi itu peluang bersyaratnya ya, di sini menghitung peluang bersyarat. Nah, ini nih untuk yang menghitung transisinya, di sini adalah kita melihat jaraknya ya, jarak dari lokasi orang ke threshold. Ini peluang XC sama dengan 1 given XC sama dengan 0. Ini dia artinya nah di sini ya, in contrast ya, jika if the individual is successful, jika seseorang itu sukses ya pada transisi dari X0, dari kategori skor 0 ke 1 ya, artinya dari pasangan yang pertama tadi, maka ini menghitung peluangnya itu akan didasarkan pada jaraknya ya, jarak di antara person location dengan parameter transisi tadi ya, ini lihat jaraknya. Nah, ini sebetulnya membacanya itu dari notasi ini ya, artinya peluang memperoleh skor 1 gitu ya daripada skor 0 ya. Jadi si
responden, kalau dia itu berada di sini, misalnya di antara 0 dan 1 ini ya, peluang dia itu akan mendapat skor 1, bukan skor 0, itu berapa? Kan soalnya dia kan nggak percis di angka 1 kan, ya, dia lokasi dia itu di antara 0 dan 1. Berapa peluang dia ini akan memperoleh skor sama dengan 1, bukan skor sama dengan 0 gitu. Nah, itu kasarnya sih seperti itu kalimatnya. Nah, itu menghitungnya pakai ini tadi, peluang bersyarat ini. Ya. Nah, di sini lihatnya dari jaraknya dia ke titik threshold yang pertama. Karena kan ini adanya di yang pertama ya. Ini kan, di sini kan adanya titik threshold yang pertama. Begitu juga kalau ini threshold yang kedua kan di sini, di antara 1 dan 2. Misalkan si responden, kita punya ada suatu responden memiliki kemampuannya itu di sini misalnya. Ini di sini ya, thresholdnya di sini. Berapa peluang ya, dia itu akan menjawab, bukan peluang menjawab, saya bilang lupa dulu. Berapa peluang responden ini akan memperoleh skor 2 daripada skor 1 gitu. Nah, itu cara menghitungnya tadi, melihat jaraknya dia ke sini, ke si threshold ini. Cara menentukan itu, peluang itu didasarkan pada jarak antara lokasi orang tersebut dengan threshold yang kedua. Jadi kedua kalau misalnya dia posisinya ada di sini nih, ada di sini misalnya, ya, berapa peluang dia akan memperoleh skor 2 daripada skor 1. Jadi cara menghitungnya ya tadi saya pakai konsep, dan ini sebenarnya pakai konsep peluang bersyarat ya, konsep peluang bersyarat. Di sininya ini menggunakan konsep jaraknya lokasi orang tersebut dengan threshold yang kalau yang ini yang kedua ya, jelas pakai yang kedua. Peluang dia memperoleh skor 2 daripada skor 1. Ya, peluang memperoleh skor 2 bukan skor 1, bisa gitu juga. Interpretasinya itu sama dengan ini. Ya, menggunakan model dari RAS tadi. Sehingga ini kan ada beberapa kemungkinan kan, kalau untuk memperoleh nilai full XJ sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini tadi harus melewati ini kan, tadi ya, melewati yang X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1, dan juga harus melewati transisinya gitu ya, yang melewati transisinya itu juga ini tadi kan ABC, ini untuk yang XC sama dengan 0, untuk XC sama dengan 1, XC sama dengan 2, ini harus dilewati semua. Kalau XC sama dengan 0 kan cukup di sini saja ya. XC sama dengan 1 harus melewati yang E pangkat 0 tadi ditambah transisinya. Terus yang untuk XC sama dengan 2, ya ini melewati ini, yang XC sama dengan 0, kemudian melewati transisi di sini ya. Kemudian di sini melewati transisi yang tadi yang pertama, kemudian juga melewati yang transisi yang kedua di sini. Sampai sini bisa diikuti ya. Ini agak ini juga sih menentukannya ya. Gitu ya. Jadi di sini figur 7.1 itu mengandung representasi skematik ya, urutan ya, di mana A, B, dan C ini merefleksikan secara konseptual proses untuk memperoleh skor sama dengan 0, sama dengan 1, dan sama dengan 2. Jadi masing-masing ini ya. Jadi ini untuk yang skor sama dengan 0, yang 71A ya. Ini ya, panahnya kan cuma 1 di sini ya. Di sini untuk yang skor sama dengan 1, yang B ya sampai sini, yang C untuk skor sama dengan 2 ya. Jadi melewati di sini, melewati sini, dan ini ya. Jadi kalau misalnya dia posisinya si orang tersebut ada di sini, katakanlah ya. Nih, misalkan ada di sini kan. Nah, ini yang bawah, lihat ya ininya, panahnya, maka peluang dia akan menjawab peluang persis dia akan memperoleh skor sama dengan 2 ini harus bagaimana? Nah, tentu tadi XC sama dengan 0-nya, kemudian XC sama dengan 1-nya, kemudian juga yang antara-antaranya ini ya.
Nah, sehingga itu proses tadi itu ya, itu nanti akan menjadi bagian atau komponen di penyebut ya, penyebut untuk mendefinisikan suatu peluang. Nah, ini yang diajukan oleh master gitu ya, formula untuk partial credit model. Jadi dengan model ini, dengan partial credit model ini, kita bisa menentukan ya peluang bersyarat, ya peluang untuk suatu responden ya yang memiliki karakteristik laten tertentu, misalkan theta gitu ya, akan memperoleh skor XC, akan memperoleh skor tertentu, misalnya skor sama dengan 2 itu peluangnya berapa. Nah, jadi misalkan di sini peluang XC sama dengan 2 kalau misalnya si responden itu memiliki kemampuannya minus atau memiliki kemampuannya 1,3 gitu ya, ini berapa. Nah, di sini hasil tadi yang saya bilang gini harus melewati penjumlahan itu tadi ya, sampai berapa operasi itu tadi. Nah, kemudian di sini partial credit model ini tadi saya bilang tidak hanya diterapkan untuk yang kognitif saja, tapi bisa juga diterapkan untuk yang non kognitif ya. Partial credit model may be applied to non kognitive. Nah, kalau misalkan diterapkan pada yang non kognitif, maka di sini yang titik batas tadi ya, yang parameter transisi tadi diinterpretasikannya bisa dipandang sebagai kemampuan relatif ya untuk mengendorse kategori H daripada kategori H-1 ya, kategori di bawahnya. Nah, ini juga tadi sudah saya sebutkan bahwa partial credit model ini bisa diterapkan pada item-item ya yang skorannya itu politomus dan skor kategorinya itu bermacam-macam ya, bisa berbeda-beda ya di antara item yang satu dengan item yang lain. Ya. Bisa juga skorannya dipotomus gitu ya. Nah, bisa juga kalau misalnya kita punya instrumen nih ya, kita punya instrumen, kemudian item dari tiap respon pada tiap item itu kita pandang sebagai dipotomus. Kita bisa juga terapkan model partial credit model ini ya. Kalau misalkan memang skornya hanya 2 gitu ya, hanya 2 kemungkinan, partial credit model juga memungkinkan. Kalau tadi kan kita punya 3 kategori kan, 0, 1, 2 ya, itu partial credit model bisa. Terus misalkan nomor yang berikutnya, misalkan nanti nomor 3 gitu, item nomor 3 skorannya cuma benar salah aja, cuma 0 sama 1 doang gitu, cuma ada 2 kemungkinan kategori gitu ya. Nah, itu juga bisa partial credit model. Atau bisa juga di sini campuran ya, di dalamnya itu ada yang dichotomous dan juga polytomous. Nah, di sini respon-responnya, kategori responnya itu kan harus terurut di partial credit model itu ya. Tadi kan XC itu nilainya 0, 1, 2 gitu kan, terurut ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tetapi untuk parameter transisinya itu nggak mesti harus terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kan parameter transisi ini kan menunjukkan tingkat kesulitan kan tadi ya, relative difficulty kan. Nah, kalau semakin besar nilai parameter transisi di sini, berarti artinya kan dia semakin sulit gitu ya. Nah, tapi nggak mesti. Tadi kan kita punya transisinya ada delta 1, ada delta 2 gitu ya. Delta 1 bisa jadi lebih besar daripada delta 2. Delta 1-nya misalnya positif 1, delta 2-nya negatif 1 gitu kan. Berarti kan urutannya terbalik ya, titik batas yang pertama itu lebih susah ya karena tadi positif kan, titik batas yang kedua tadi negatif.
lebih mudah. Jadi nggak harus urut ya untuk karakteristik dari PCM ini. Kalau untuk kategori skornya, ya, kategori skornya itu terurut. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, tetapi untuk thresholdnya itu tidak harus terurut dari yang terkecil dan terbesar, itu nggak harus seperti itu. Nanti ini ada contoh kalau yang nggak terurut itu misalnya ada ya ilustrasi ini sih di sini. Kalau tadi kan nah ini misalnya nih 6/3 plus 2 ya. Ini kan di tahap yang pertama ini relatif lebih sulit gitu ya. 6/3 pembagian dianggap relatif lebih sulit lah dibanding yang tahap yang kedua. Berarti nanti threshold yang di tahap pertama ini akan lebih besar daripada threshold yang di tahap yang kedua. Ini nanti gambar yang kedua, ini contoh. Kalau yang tadi itu tambahan yang pertama itu yang lebih mudah ini. Nah, kalau yang ini ya 8 ditambah 4 dibagi 3. Ini kan tahap pertamanya itu yang penjumlahan kan, 8 ditambah 4 kan ya. Terus yang keduanya ini relatif lebih sulit lah ya, nanti pembagian. Maka di sini nanti delta 1 ini lebih kecil gitu ya dibandingkan delta 2. Ya, titik batas yang pertama yang parameter transition yang pertama itu akan relatif lebih kecil daripada transition parameter yang kedua ya. Karena di sini kan lebih mudah lah penjumlahan ini, operation yang pertama ini lebih mudah penjumlahan. Nah kemudian untuk merepresentasikan hubungan antara peluang untuk kategori-kategori respon itu ya dengan karakteristik laten theta itu bisa digambarkan melalui ORF ya. ORF kalau yang di dikotomus kita kenal namanya ICC ya. Dan sini ya ICC apa? Item karakteristik curve ya. Nah, ini untuk yang politomus di sini namanya ORF ya. ORF apa? Option Response Function ya. Atau nama lainnya di sini kategori probability curve atau kategori response function. Nah, jadi ini peluang untuk memperoleh skor tertentu ini merupakan suatu fungsi dari theta kan, suatu fungsi dari karakteristik latensi responden. Nah, ini kalau kita lihat ya, ORF ini akan memiliki minimum satu fungsi yang non-decreasing, memiliki satu fungsi yang non-increasing. Ya, di sini mana non-decreasing? Yes, muncul ya, Coba. Kalau dilihat di sini figur 7.2, ini kan menggambarkan hubungan antara peluang, ya peluang merespon, ya peluang untuk memperoleh kategori skor tertentu ya. Ini peluang-peluangnya berapa? Ini peluang responnya. Kemudian di sini yang sumbu X-nya itu adalah karakteristik laten atau theta-nya ya. Di sini kita lihat kategori skornya 0, 1, 2 dan delta 1, delta 2 ini ada kan ada 3 kategori nih. Kalau ada 3 kategori berarti thresholdnya ada 2 kan. Kita pasang-pasangan kan ya. Threshold yang pertama di antara 0 dan 1. Kemudian threshold yang kedua di antara 1 dan 2. Nah, threshold untuk yang pertama di antara 0 dan 1 itu letaknya di min 1. Ya, di min 1 ini. Nah, kemudian threshold yang kedua itu di plus 1. Kalau Anda lihat ini urut kan. Deltanya dari mulai minus ke ini 1 ya, lebih kecil ke lebih besar. Ya, berarti ini untuk yang pertama, operation yang pertama ini lebih mudah dibandingkan operation yang kedua. Karena ini tadi memang untuk mengacunya kepada soal yang tadi yang 8 plus 4
ini ya, pada yang ini nih. Ini gambar yang ini tuh untuk menunjukkan soal ini. Operasi yang pertama lebih mudah daripada yang kedua. Nah, kalau Anda lihat yang dinamakan parameter transisi atau step parameter ini adalah apa ini? Intersection dari ini dua kategori ya. Nah, oke, lihat dulu yang pertama, ORF, Option Response Function, itu tadi saya bilang minimum terdiri dari satu fungsi yang non-decreasing, satu fungsi yang non-increasing, ya, dan satu, nanti ini ya paling tidak minimal satu untuk yang bentuknya fungsi yang memiliki unimodal, ya, unimodal memiliki satu modus, satu puncak, gitu ya, minimal memiliki satu puncak. Kita lihat ini yang ini non discrete apa implicit coba. Ini kan ada kategori skor 0, kategori skor 0 ini yang solid tapi tidak bold ya, garis kurvanya. Sementara untuk kategori skor 2 ini yang solid tapi yang bold ya. Kemudian ini yang ada ini lingkaran-lingkaran, ini untuk kategori skor sama dengan 1. Nah, yang ini kan dia menurun ya. Tidak akan naik ya. Berarti ini apa? Non increasing ya. Ya, non increasing, yang di sini dia selalu naik, ini non decreasing. Oke. Terus ini yang tadi saya bilang paling tidak memiliki satu fungsi yang unimodal, ya, satu puncak, ini satu modus. Ya. Kalau misalnya ini kan kategori skornya memang ini kan cuma ada 3 ya. Tadi yang di sini untuk kategori skor 0, yang ini untuk kategori skor 2, yang ini kategori skor 1 gitu ya. Kalau misalnya ada lagi kategori skor yang lainnya ada tambahan lagi gitu ya, ininya apa yang fungsi yang ini modalnya. Nah, di sini untuk yang transition location yang pertama ini ya -1, dia merupakan perpotongan antara ya, intersection antara kategori skor 0 dengan kategori skor 1 ya di sini. Sementara untuk parameter yang transisi location yang kedua, di mana di sini sama dengan 1, dia ini menunjukkan nanti apa ya, perpotongan antara skor 1 dan skor 2 ya. Jadi di sini kalau Anda lihat bahwa dari figur 72 ya, yang namanya transition location parameter itu adalah suatu titik transisi ya, point of transisi from one category score to the next ya. Jadi kan namanya juga tadi parameter transisi ya, parameter location ya, location parameter dari transisi ini menunjukkan suatu titik yang memiliki apa yang merupakan transisi dari suatu kategori ke kategori berikutnya, ke kategori yang lebih tinggi ya. Di sini makanya atau dengan kata lain katanya ya, location transisi ya, lokasi dan transisi, parameter transisi suatu titik di mana peluang merespon ya, peluang merespon dari dua kategori yang berdekatan itu adalah sama. Jadi di sini suatu titik yang menunjukkan peluang ya kan sama dengan setengah ya, dimana menunjukkan peluang memperoleh kategori skor 0 dan kategori skor sama dengan 1 itu sama dengan sama di sini. Kalau yang di sini yang sama dengan 1, yang transisi locationnya sama dengan 1 ya, di sini kan ada intersectionnya nih. Kondisi di sini ini menunjukkan bahwa peluang memperoleh skor 1 dengan 2, dengan memperoleh skor sama dengan 2 itu peluangnya sama gitu ya. Itulah jadi kalau misalnya seorang responden ya memiliki tetanya itu sama dengan 1 di sini ya, teta sama dengan 1, maka peluang dia untuk memperoleh skor sama dengan 1 itu akan sama aja dengan peluang dia memperoleh skor sama dengan 2 gitu ya. Karena lokasi responden itu persis sama dengan lokasi transisi parameter. Nah, begitu juga di sini. Kalau ada seorang responden yang memiliki tetanya itu sama dengan -1, ya, ability dia itu sama dengan -1, maka peluang responden itu untuk memperoleh skor 0
itu akan sama dengan memperoleh skor 0 dengan atau memperoleh skor 1 itu peluangnya itu sama. Ya di sini. Di sini bisa diikuti ya. Sekarang saya mau tanya, kalau responden itu memiliki tetanya kurang dari min 1, gimana? Peluang dia memperoleh skor satunya lebih kecil, Bu. Iya, di sini kan misalnya kondisi dia di sini ya, kurang, tadi saya bilang kondisi dia kurang dari min 1, katakanlah di sini ya, ini kan lebih kecil dari min 1, posisi dia ada di sini, maka peluang dia untuk memperoleh skor sama dengan 0, ini kan skor sama dengan 0, ini akan lebih tinggi ya daripada ini ya, skor sama dengan 1, ini kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga orang yang memiliki tetanya itu kurang dari min 1, dia berpeluang juga untuk memperoleh skor sama dengan 2. Ini yang bawah ini. Wah, peluangnya kecil sekali. Ya kan, ini kan cuma segini nih di bawah ini. Yang tinggi itu yang di sini, most likely, paling mungkin itu yang paling besar kemungkinannya kalau dia itu ada di bawah, ya kemampuan dia itu ada di bawah threshold ini, di bawah min 1, berpeluang besar untuk memperoleh skor 0. Tapi dia juga berpeluang juga untuk memperoleh skor sama dengan 1, tapi ya peluangnya lebih kecil daripada skor 0 tadi. Dia juga sebenarnya berpeluang untuk memperoleh skor sama dengan 2, tapi peluangnya lebih kecil lagi, gitu ya. Nah, begitu juga kalau ada responden ya yang memiliki kemampuan, ya, tetanya itu lebih dari threshold yang kedua, lebih dari 1, di sini misalnya ya, atau misalkan di sini lah, maka dia itu most likely berkemungkinan besar peluang untuk memperoleh skor 2 ya dibanding tapi berpeluang juga untuk memperoleh skor 1, tapi lebih kecil lah peluangnya. Berpeluang juga memperoleh skor sama dengan teman ya kecil sekali ya. Lagi kalau di sini ya, posisi dia ada di sini, kemungkinan untuk memperoleh skor 0 itu kecil sekali, kecuali kalau dia mungkin ceroboh gitu ya, mungkin dia bisa. Nah itu ya, jadi penjelasan dari yang untuk yang ORF di sini. Oke, kemudian itu tapi kalau thresholdnya urut ya dari kecil ke besar ya, delta satunya ini min 1, ini deltanya plus 1. Nah kondisi yang ini adalah kondisi sebaliknya ya, jadi thresholdnya itu yang pertama ini justru plus 1, jadi ini di sini justru delta satunya. Kemudian ini yang threshold yang keduanya itu min 1, lebih rendah ya di sini. Jadi ini sebagai yang titik-titik ini ya, ini sebagai delta 1, yang ini sebagai delta 2. Ini ada J-nya, ini maksudnya itemnya J ya. Nah, untuk yang di sini lihat perpotongannya di sini. Ini ya. Di sini. Jadi kalau misalnya tidak tetanya itu sama dengan 1 di sini ya, peluang untuk memperoleh skor 1 sama dengan peluang untuk memperoleh skor 0 ini akan sama ya di sini ya. Jadi kalau ada theta sama dengan 1, peluang untuk memperoleh skor 1 itu akan sama dengan peluang untuk memperoleh skor 0. Tapi peluang untuk memperoleh skor 2-nya bagaimana? Jauh lebih tinggi ya kan di sini. Ya kalau dia untuk theta sama dengan 1 ya, kalau misalkan ada seseorang ya memiliki tetanya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, peluang untuk memperoleh skor 0 sama 1 sih sama kan di sini nih peririsan. Tapi dia memiliki peluang yang tinggi gitu kan untuk memperoleh skor sama dengan 2. Ya. Nah, di sini lihat ini ada yang non decreasing, ada non increasing, ini ya, non increasing, ini non apa? Ini non increasing ya, mana sih yang ini yang naik gitu ya. Non decreasing berarti ini yang turun, semakin kecil kan, semakin tetanya. Theta makin besar, peluang untuk memperoleh skor kecil, skor 0 itu kan makin kecil di sini ya. Di sini ke arah kiri ya, theta makin kecil, kemampuan makin kecil, peluang untuk memperoleh skor yang besar, memperoleh skor 2 itu makin kecil. Ya. Jadi ada yang fungsinya itu tidak naik dan ada yang tidak turun gitu ya.
di sini nih, ini tidak bisa selalu turun ya, tidak naik. Ya, di sini ini juga sama lah ya. Ini yang dua ini yang saya bingung tadi ya, non decreasing, non increasing, dan juga ada satu fungsi yang unimodal, yang satu modus gitu ya di sini, yang untuk kategori skor sama dengan 1. Nah kemudian ada kalimat di sini mana ya, kalau Anda lihat. Nah, probability that person will obtain a category score 1, ya. Peluang orang itu akan memperoleh kategori skor sama dengan 1 itu lebih kecil daripada dua kategori yang lainnya. This makes some sense. Hal ini bisa dipahami. Nah kalau Anda lihat ini kan kayak misalnya di sini aja ini ya, posisi kalau si theta itu di sini di 0, maka peluang untuk memperoleh skor kredit memperoleh skornya itu sama dengan 1 itu lebih kecil dibandingkan skor sama dengan 0 dan skor sama dengan 2. Jadi seseorang itu akan memperoleh skor sama dengan 1 itu lebih kecil lah dibandingin memperoleh skor-skor yang lain. Nah, hal ini bisa dipahami karena apa? Karena ini kan tadi didasari pada yang ini nih, 6/3 soal yang ini kan. Ini lebih sulit. 6 dibagi 3 yang tahap yang pertama itu tadi kan kalau kita akan berikan skor sama dengan 1 kalau dia berhasil melewati tahap yang ini kan, tahap yang pertama gitu kan. Nah umumnya kalau dia bisa melewati tahap yang pertama ini ya tahap yang kedua itu juga tinggi gitu Pak, relatif pasti bisa gitu, pasti benar. Nah, makanya di sini jadi intuitively this makes some sense katanya kan. Peluang bahwa orang itu akan memperoleh skor sama dengan 1 itu relatif lebih kecil daripada peluang untuk memperoleh kategori yang lainnya ya, kategori 0 dan 2 nih ya, kalau Anda baca ini. Nah, hal ini bisa dipahami katanya karena jika seseorang ini ya memiliki kemampuan benar gitu ya, bisa menjawab yang soal yang lebih sulit tadi bukan soal yang lebih sulit ya, tahap yang lebih sulit di tahap yang pertama, maka dia itu akan sangat berkemungkinan akan sukses pada tahap yang kedua ya, karena tahap yang kedua itu kan lebih mudah gitu kan. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa ORF untuk suatu item itu selalu mengandung atau selalu terdiri dari minimum one monotonically non-decreasing ya, dan ada satu yang non-increasing ya. Nah kalau datanya di Kotomo sih kita hanya punya ini aja monotonically non-decreasing saja ya. Jadi kalau yang non-decreasing itu merepresentasikan kategori 1, kalau yang non-increasing ya, non-increasing ini kategori 0 ya. Kemudian tadi satu lagi kan ada yang memiliki unimodal ya, unimodal for each additional kategori ya, untuk setiap tambahan kategori yang lainnya. Jadi kalau misalnya tadi 0, 1, 2, kalau yang skor 0 itu yang non-increasing gitu ya. Terus yang skor 1 yang paling besarnya itu yang non-decreasing. Nanti yang di samping-samping yang selain-selain itu yang unimodal. Jadi begitu juga kalau misalnya 0, 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah yang 0-nya ini yang non-increasing, yang 4 tadi yang kategori yang paling akhir itu yang non-decreasing. Nanti untuk yang 1, 2, 3 itu yang masing-masing itu yang unimodal semua bentuknya. Ini. Gitu. Ya. Oke, saya rasa itu untuk review PCM-nya. Ini ada contoh di Ayala. Kalau di Ayala ini untuk contoh PCM-nya itu ada apa? Jadi menanyakan responden kemiripan dari dua objek. Jadi misalkan si responden ditanyakan seberapa mirip antara jeruk sama pisang, gitu ya. Nah, ini ada poin-poinnya. Kalau si responden itu menjawab bahwa keduanya itu merupakan buah-buahan. Kalau jawaban dia seperti itu, kita kasih nilai 2. Terus kalau misalnya ada yang bilang
kedua-duanya itu makanan, kita kasih nilai 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya kan di situ ada option-optionnya ya. Jadi pertanyaannya itu misalnya seberapa mirip antara jeruk dengan di sini jeruk dengan pisang. Terus misalnya yang A kedua-duanya itu fruit. Terus B both are food. Yang C misalnya both are round. Nah kalau ada yang jawab ini yang both are round, maka kita kasih nilai 0. Tapi kalau misalnya ada yang jawab yang option yang A tadi, yang both are fruit, yang kedua-duanya itu ada buah-buahan, kita kasih poin nilainya 2. Gitu kan? Nah ini kan berarti memiliki apa ya, kategori skor ya, kategori skor tertentu 0, 1, 2. Ini yang untuk tidak ayala contohnya seperti itu. Nah untuk yang kalian ilustrasi saya minta untuk menjelaskan ya bagaimana gitu ya penjelasan aplikasinya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak penjelasan saya tentang PCM tadi? ORF ya, ingat tadi, terus parameter transisi, kemudian apa tadi peluang kondisional tadi ya, bagaimana kita ingin menentukan yang kalau posisi seseorang locationnya tetanya itu di mana lah ya, di posisinya di suatu titik tertentu, berapa peluang dia akan mengendorse atau berapa peluang dia akan mengendorse suatu kategori tertentu daripada kategori di bawahnya ya, H-1 itu ya, untuk dengan menggunakan transisi tadi. Dan juga tadi saya bilang ini prinsipnya mengurai ya, mendekomposisi item-item politomus menjadi serangkaian pasangan-pasangan ya, pasangan-pasangan kategori skor yang nantinya pada pasangan-pasangan tersebut akan diterapkan model dikotomis. Itu aja ya prinsipnya ya. Dan juga tadi satu lagi kategori skornya bisa beda-beda ya, antara item yang satu dengan yang lain itu nggak harus sama. Itu yang perlu diperhatikan di PCM. Sampai sini yang ditanyakan? Ibu mau tanya, Bu. Oke, siapa nih yang tanya? Saya nggak tanya. Sofia. Siapa? Ya, Novia, gimana? Ya, kalau dari contoh yang Ibu jelasin tadi, misal ada 3 kategori 0, 1, 2 gitu, Bu. Nah, ternyata setelah dinilai ada mahasiswa, maksudnya di nomor 1 misalnya, mahasiswa itu nggak ada yang dapat kategori 1. Berarti dengan PCM itu dia dianalisis secara dikotomus juga atau gimana, Bu? Karena adanya skor 0 dan 2 aja. Misalnya di item nomor 1, gitu ya tadi ya? Iya. Terus jadi, sebenarnya kategorinya ada 0, 1, 2 gitu? Iya, kategorinya ada 0, 1, 2. Tapi di soal nomor 1 itu nilai-nilai mahasiswanya cuma memenuhi kategori 0 dan 2 aja, nggak ada yang 1. Nggak ada yang 1? Oh, ya udah nggak apa-apa. Berarti nggak ada yang menjawab nilai parsial ya? Kalau kemungkinannya salah semua atau benar semua gitu ya? Iya gitu, Bu. Tapi di item yang berikutnya? Ada yang milih. Ya udah berarti tetap PCM. Berarti kan itu tadi campuran ya. Kan tadi saya bilang PCM itu bisa diterapkan pada yang sebenarnya nomor 1 itu skor kategori itu ada 3 sih ya. Sebenarnya kan 0, 1, 2 gitu kan. Cuman nggak ada yang dapet gitu skor sama dengan 1 kebenarannya tuh, betulannya gitu ya. Iya. Gitu kan? Iya gitu, Bu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Ya oke. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ke sini. Ibu dia. Ya, Atun ya? Iya, Bu. Ya, Atun, gimana? Kan ada beberapa kelompok yang pakai buku hem dan ada yang pakai ilustrasi dari sumber lain gitu ya, Bu. Nah, kalau yang pakai dari buku hem itu juga udah mencoba cari dari ilustrasi kasus lain, tapi datanya ada yang nggak dikasih tahuin gitu, Bu. Ada yang dikasih tahuin, cuman skripsinya kebanyakan sama dengan kelompok yang lain. Jadi kayak kita mutusin untuk ya udah pakai yang hem aja gitu, Bu. Iya, kayak nggak apa-apa. Soalnya terbatas juga sih untuk dapetin data ya. Saya lihat sih memang kalian referensinya banyak yang sama ya. Itu ya pakai
siapa karangannya, penulisnya Safarudin apa siapa ya? Safarudin ya? Safarudin, iya Bu. Iya emang begitu, kalau kita masukin keyword itu partial kredit model, yang membahas baru sedikit kan. Nah nanti kalian bisa tuh coba nulis, nanti masukin ke jurnal. Saya pengennya gitu deh, ini nanti kalau sempet ya, saya pengen cek tulisan kamu, coba kita masukin ke jurnal karena belum banyak gitu yang, dan juga ya pembahasan mereka ya maaf aja ya kan, karena kan background statistiknya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kuat kan, mereka umumnya dari orang pendidikan kan ngebahas itu. Nah kita ini kan dari statistiknya, maksudnya bisa lah harusnya lebih tajam lagi gitu pembahasannya. Saya juga baru lihat-lihat sekilas juga gitu ya kan, jurnal tentang evaluasi pendidikan itu kan banyak ya, ada dari UNY juga, di UNJ juga sebenarnya ada. Nah saya lihat di UNY itu udah Sinta 2 ya kan, kalian itu ambilnya tadi dari jurnalnya di UNY kan, yang si Saparudin. Terus ada juga yang tulisannya siapa, Wasis apa siapa gitu ya, Unhas ya nggak salah. Nah saya kepengennya sih ke depannya kalau saya punya waktu, memang saya pingin gitu ya, dari yang tulisan-tulisan kamu itu harusnya saya revisi dulu gitu. Cuman saya ini kemarin ini kan ya terus terang saya sendiri juga lagi sibuk juga ya, persiapkan kemarin ujian gitu kan, makanya nggak sempet lah. Karena kalau mau masukin ke jurnal kan benar-benar harus ini ya, ya kalimat juga harus bagus gitu ya, terus data dan ya memang juga cara penulisan referensi itu bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Datanya sih saya lihat ya ada juga memang beberapa skripsi atau tulisan orang yang mencantumkan data gitu ya, ada juga yang tidak ya. Nah kalau yang di tulisan orang yang di luar umumnya nggak mencantumkan data aslinya, data mentah. Kenapa? Karena memang umumnya data mentah itu mahal ya. Ya maksudnya kalau mereka ini sendiri gitu, ngambil sendiri, kadang mereka nggak mau. Tapi ada juga yang berbaik hati gitu ya, menampilkan datanya tujuannya apa? Ya tujuannya kan bisa dimanfaatkan lagi oleh orang lain untuk penelitian yang lain, nanti seperti apa. Jadi kan ilmu itu berkembang gitu. Ya nggak apa-apa. Oke Atun. Atun nih kelompok berapa ya? Tadi saya udah catat. Makasih Bu Dian, kelompok 4 Bu. Oh iya. Atun, Akil, Evan, sama Fatia ya? Iya Ibu, betul. Oke. Ini tadi yang uploadnya siapa ya? Aku Bu, Atun. Atun ya? Oke. Iya. Oke, ini dari bukunya. Oke, kalau gitu kelompokmu deh maju sekarang. Maju. Presentasi ya, yang dari Oke. data buku HEM. Ya, silakan Atun. Nanti yang berikutnya saya minta juga kelompok yang bukan dari buku HEM. Oke, untuk yang dari buku HEM silakan kelompok Atun. Saya ini dulu, turunkan dulu. Nah, udah bisa dimulai. Ya, Atun ngumpulin juga ya, kelompok 4 ini ngumpulin R-nya juga ya. Oke, bagus. Berarti beneran dicoba ya? Iya Bu. Ibu sebentar ya Bu, lagi proses dibuka. Oke.
Apa sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Budian dan teman-teman, kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, data yang kami gunakan dijelaskan terlebih dahulu nggak Bu konsep PCM-nya atau langsung ke hasil analisisnya? Langsung aja deh, langsung jelasin ilustrasinya ini apa gitu, kasus realnya boleh jelaskan ada berapa, ini respondennya, macam-macamnya gitu deh. Tujuannya mau ngapain gitu. Oke, Bu, mohon izin ya Bu. Ya. Oke. Jadi teman-teman di sini kami menggunakan kasus dari Rosenberg Self-Esteem Scale atau skala pengukuran harga diri di mana untuk mengevaluasi harga diri seseorang gitu. Nah, di sini terdiri dari 10 item, data kami terdiri dari 10 item, di mana masing-masing item mempunyai 4 kategori. Kategori 1 sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu pada kasus ini kami menggunakan dataset yang RSE, di mana dataset ini telah tersedia di software R-nya. Nah, kemudian data ini merupakan sampel acak yang dipilih dari 1.000 peserta. Lalu untuk soal nomor butir 3, 5, 8, 9, dan 10. Antun. Iya, Ibu. Sampel acak dari 1.000 peserta. Seolah-olah maksudnya ngambil sampel dari 1.000 itu atau gimana? Iya, Ibu. Jadi pas aku lihat di R-nya, aku panggil RSE-nya, datasetnya, hanya 66 peserta saja, Ibu, yang Oke. Jadi sebenarnya ada dari 1.000 ya? Nah, dari 1.000 peserta yang digunakan hanya 66. Oh iya. Ya, bagus. Nah, kemudian untuk butir nomor 3, nomor 5, nomor 8, 9, dan 10 itu item atau pertanyaan bernada negatif. Contohnya, saya cenderung merasa bahwa saya gagal. Nah, karena bernada negatif, jadi kategorinya dibalik. Nomor 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju, dan 4 sangat tidak setuju. Agar skor yang lebih tinggi itu akan menunjukkan harga diri yang lebih besar. Ini data yang digunakan ada 10 pertanyaan, question 1 sampai dengan question 10. Nah, datanya ada data gender, ada age, ada source, ada country, ada person. Nah, berikut keterangan dari masing-masing data. Ini pertanyaan 1 hingga pertanyaan 10. Gender menunjukkan jenis kelamin, age usia, source itu sumbernya, country itu negara asal dari pesertanya, person peserta keberapa. Oke, stop dulu. Ini merupakan suatu catatan juga ya, yang bagus tadi. Jadi nanti kalau misalnya kalian membuat suatu instrumen gitu ya, dimana instrumen kalian itu kan kode itu tadi ya, rating lah 1, 2, 3, 4 ya, dimana skor yang paling tinggi, skor 4 itu kan menunjukkan tadi ketersetujuannya itu makin tinggi kan, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kan dari mulai yang sangat tidak setuju, misalnya setuju, sangat setuju. Skor 4 itu menunjukkan yang paling setuju, ketersetujuan paling tinggi. Nah, kalau ada item-item yang nadanya negatif, yang kontennya itu negatif, ya perlu kita adjust gitu ya, skornya kita balik itu tadi ya. Karena tadi contohnya itu tadi ya, kalau misalnya tadi saya cenderung merasa bahwa saya gagal gitu kan. Nih, setuju atau enggak setuju kan umum, lihat yang banyak orang ketersetujuannya itu kepada kalimat yang kontennya negatif itu bagaimana. Nah, mungkin ini perlu kita aja di khusus item tersebut ya, mungkin kita nanti analisisnya itu bisa kita balik itu kodenya ya, dimana sangat tidak setuju itu justru mendapat skornya 4 gitu kan.
Karena kan umumnya orang kalau misalnya saya cenderung merasa bahwa saya gagal, kebanyakan tuh orang akan menjawab saya nggak setuju gitu sama itu. Nah kalau misalnya nggak setuju itu kan kalau misalnya tadi kita masih pakai poinnya masih pakai skornya 1, 2, 3, 4, ini akan orang menjawabnya banyak yang 1 kan skornya gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan lah konten negatif sama positifnya dan dilihat orang tuh cenderungnya memaknai yang konten itu gimana gitu, banyaknya itu yang dominan tuh yang mana gitu kan. Mungkin itu aja sih Atun yang perlu diperhatikan kalau kita membuat suatu kuesioner atau menganalisis suatu kuesioner gitu ya. Tadi skor-skornya itu perlu diperhatikan urutannya. Ya, lanjut. Baik, Ibu. Lanjut. Nah, berikut langkah-langkah analisis menggunakan software. Pertama, tentunya install terlebih dahulu package yang digunakan. Di sini kami menggunakan HEM dan juga IRT. Kemudian aktifkan package tersebut pakai fungsi library. Selanjutnya, definisikan model yang akan kami gunakan. Menggunakan variabel PCM underscore mod self-esteem dari item 1 sampai item 10. Selanjutnya, setelah modelnya telah didefinisikan, kami melakukan fitting model. Fitting model dengan menggunakan fungsi MIRT, di mana data yang digunakan merupakan data RSE dari item 1 sampai 10. Model yang digunakan model yang sebelumnya telah didefinisikan, yaitu PCM underscore mod. Item type-nya rush. Kenapa rush? Karena PCM seperti yang telah dijelaskan Bu Dian, PCM itu berorientasi terhadap model rush. Lalu SE-nya atau standard error-nya true. Nah, setelah modelnya diestimasi, kami mengekstrak hasilnya menggunakan fungsi coef dan menyimpan. Stop dulu, Atun. Sekarang saya mau nanya yang lainnya deh. Akil ada nggak Akil? Akil mana Akil? Halo Akil. Ya Bu, masuk Bu. Ya, itu yang sintaks data sama dengan RSE terus koma 1,2 10 itu maksudnya apa ya Akil? Yang RSE Bu itu bagian ini apa sih yang ditanyakan itu ada 10 item yang ditanyakan itu Bu. Atau parameternya 1 sampai 10 itu sendiri Bu ya nanti menjadi tolak ukur RSE itu sendiri Bu. Data itu sama dengan RSE, terus kurung siku, kan? Kurung siku, terus blank, koma. Nah, blank itu nunjukin apa ya? Itu kan berarti dalam kurung siku itu ada titik-titik, koma, titik-titik gitu kan. Kalau kurung siku itu kan menunjukkan apa sih kalau di R? Matriks kan ya? Ya matriks lah matriks, gitu. Bu. Nah, terus kalau ada blank itu maksudnya apa? Kenapa itu di depannya itu blank? Terus koma 1,2 10. Menunjukkan apa itu? Dataset Bu. Iya, datasetnya apa? Itu apa itu? Matriks. Nah, matriksnya apa itu maksudnya? RSE. Oh iya, kayaknya row ya Bu ya? Iya, ya row-nya ya? Gimana yang diambilnya? Mbak. Berarti kan itu kita kasih nama ada suatu kita kasih nama data lah ya. Suatu ini tempat lah, suatu tempat kita kasih nama data. Data itu boleh nggak kalau saya ganti itu jangan data itu kan di situ tulisannya data sama dengan RSE. Kalau saya tulis my data boleh nggak? Boleh Bu. Boleh. Berarti my data itu nanti isinya diambil dari data RSE. Di mana data RSE yang diambilnya itu gimana? Dari seluruh itu sendiri Bu atau row itu sendiri? Iya, row seluruh itu kan baris ya. Ya. Seluruh baris, terus
kolom yang diambilnya hanya 1 sampai 10 itu makanya ada ininya. Oke, gitu ya. Kalau misalnya kita akan mengambil baris-baris tertentu saja ya kita nggak akan blank kan itu ya. Itu kan di yang sisi kiri dari komanya itu kan kosong. Berarti kan itu diambil semua baris kan, itu maksudnya ya. Tadi berarti ada berapa barisnya? Tadi ada 66 ya. Objeknya tadi Iya, kata Bu, dari 1000 data. Ya, 66 itu kita ambil semua. Terus kalau yang diambilnya itu 1 sampai 10. Oke. Terus kenapa itu item type? Karena tadi kan si PCM itu merupakan pengembangan dari Rush kan. Terus kalau SE sama dengan true artinya apa, Arkil? Apa, Bu? Kata-kata, Bu? Itu SE sama dengan true. Itu apa maksudnya? Standar errornya, Bu. Ya, standar errornya kenapa? Mau kita keluarkan ya? Iya. Ya gitu. Ditampilkan gitulah, Bu. Apa sih ya? Kayak diinin lah gitu. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut, Tun. Siapa yang mau lanjutin? Baik Ibu, izin melanjutkan ya Bu. Nah, kemudian setelah diestimasi, kami mengekstrak hasilnya menggunakan fungsi coef. Kemudian menyimpannya dalam sebagai PCM underscore columns. Nah, di mana model yang digunakan yaitu model yang sudah di-fitkan dalam variabel PCM underscore fit sebelumnya. Kemudian IRT parse-nya true, berarti pasangan dari IRT-nya itu ditampilkan. Kemudian ini untuk output-nya. Itemnya terdiri dari 10 question dari Q1 sampai Q10. Kemudian A itu untuk item difficulty karena PCM berorientasi pada model rush sehingga parameter difficulty-nya bernilai 1. Itu A itu parameter apa? Difficulty, Bu. Ya Allah. Benar nggak? Diskriminan, ya Allah. Nah, diskriminasi, ya discrimination ya. Ya, kalau rush itu kan discrimination-nya sama dengan 1. Makanya untuk yang di polytomus pun, karena ini dasarnya rush, ya A-nya itu akan sama dengan 1. Itu ya. Iya, Ibu. Maaf ya, bisa ngomong. Kemudian untuk B1, B2 dan B3 merupakan threshold-nya atau ambang batasnya. B1 threshold 1, B2 threshold 2, dan B3 threshold 3. Itu merupakan batas antara kategori pertama dengan kategori kedua. B2 juga batas untuk kategori kedua dengan kategori ketiga, dan B3 batas antara kategori ketiga dan kategori keempat. Atun, coba tadi threshold-nya gimana? Semakin naik apa enggak? Threshold yang ini ya, Bu? Semua item sama semua, maksudnya ngurut gitu dari kecil ke besar. Iya, Ibu, dari kecil ke besar threshold-nya. Karena bernadanya positif gitu, Bu. Diubah kan tadi yang negatif, diubah agar harga dirinya menjadi lebih besar. Jadi dari threshold pertama ke threshold ke paling akhir itu selalu naik, cenderung naik. Terus threshold yang paling gede itu kan, ya misalnya ini kan ada 3 ya thresholdnya. Iya, ada 3. Jadi kan threshold yang ketiga itu menunjukkan apa tadi maknanya? Threshold ketiga batas atau transisi dari kategori ketiga ke kategori keempat. Ya, terus interpretasinya apa? Interpretasi untuk threshold ketiga ya, Bu? Threshold 3 itu. Nanti interpretasinya di plot aja boleh nggak, Bu, di sini? Enggak, saya lagi nanya dulu. Iya, maksudnya D3 gimana? itu apa sih? Kan tadi saya bilang D3 itu ya maksudnya kesulitan relatif kan, relatif
relative difficulty, ya, kesulitan relatif untuk mengendorse, untuk menjawab, apa tadi yang keempatnya sangat setuju ya? Iya Bu, sangat kesulitan relatif untuk menjawab kategori sangat setuju dibandingkan kategori setuju. Nah gitu. Kemudian kalau yang B2, kesulitan relatif untuk menjawab kategori sangat tidak setuju dibandingkan dengan setuju dibandingkan dengan kategori tidak setuju. Sedangkan threshold pertama itu kesulitan relatif untuk menjawab kategori tidak setuju dibandingkan kategori sangat tidak setuju. Oke. Tuh, jadi kan untuk item yang pertama aja lihat ya. Kesulitan tingkat kesulitan relatif untuk menjawab sangat setuju dibandingkan setuju itu sebesar 0,991 ya. Iya Ibu. Oke, terus yang berikutnya item pertama juga kesulitan relatif yang saya tingkat kesulitan lah ya untuk menjawab tadi setuju dibandingkan tidak setuju ya, minus 1,641 ya. Oke, terus lanjut. Betul. Tadi IRT pas maksudnya apa? Itu ada IRT pas sama dengan true. Pasangan IRT-nya ya Bu? Pasangan antara dua pasangan yang saling berdekatan. Emang iya itu IRT pas itu maknanya gitu. Pas itu apa sih? Pas itu pasangan bukan ya Bu? Parameter atau bener nggak? Oh iya Bu, parameter Bu. Parameter IT parameter IRT ya? Iya Bu, Apa? parameter IRT. Saya lupa lagi tuh. Nanti dilihat lagi dicek. IRT pas itu kalau nggak salah parameter dari IRT-nya mau kita tampilkan. Atau ada yang bisa ini saya lupa yang ada di mana ya, namanya apa? Benar nggak itu? IRT pas. Ya, nanti lagi cek lagi. Lanjut. Selanjutnya kami membuat tadi ORF atau OCC. Bentar, yang paling sulit yang mana itu kategori B3? Relatif sulit untuk mengatakan sangat setuju itu berarti item mana tuh? Item nomor 7 Bu. Yang 7 2,3 ya? Iya Ibu. Pertanyaannya apa ya? Coba. Item nomor 7 pertanyaannya itu apa? Secara keseluruhan saya puas dengan diri saya sendiri. Secara keseluruhan saya puas dengan diri saya sendiri. Ini tadi yang termasuk yang negatif atau enggak? Yang 47 termasuk enggak Bu? Ya, oke. Berarti relatif lebih sulit ya untuk mengatakan sangat setuju ya. Pertanyaan itu. Ya. Orang akan jarang lah untuk memilih sangat setujunya. Lebih sulit lah untuk mengendorse itu sangat setuju. Paling lebih setuju mungkin. Gitu ya. Iya Ibu. Oke. Lanjut. Selanjutnya kami akan membuat plot OCC atau ORF, di mana OCC atau ORF ini akan menampilkan probabilitas memilih opsi respon tertentu sebagai fungsi dari sifat latennya atau karakteristik latennya. Nah, sintaknya seperti berikut ini: plot, PCMP, type-nya hash, which itemnya di sini kami menampilkan item 1 dan item 9, memfokuskan item 1 dan 9. Kemudian LTY 1 sampai 4 untuk ketebalan garisnya. Kemudian LWD 2 itu yang berarti lebar garisnya. Kemudian point false berarti kami dan lines true berarti kami menampilkan garis dibandingkan dengan titik gitu. Kolomnya ada 4, berarti akan ada 4 line yang ditampilkan. Nah, berikut ini hasil dari plotnya. Ini untuk item 1 dan item 9, di mana interpretasinya untuk yang garis biru itu line untuk kategori pertama, yang pink itu untuk kategori yang kedua, yang hijau kategori ketiga, dan yang merah untuk kategori keempat.
biru itu untuk yang sangat setuju, merah untuk yang setuju, yang hijau untuk tidak setuju, dan yang merah untuk sangat tidak setuju. Nah, di sini berdasarkan OCC atau ORF-nya dapat kita lihat bahwa untuk item nomor 1, threshold pertama itu berada pada -3. Nih, berada di sekitar -3. Nah, untuk yang threshold kedua, untuk item nomor 1, thresholdnya ada di sekitar -1. Kemudian untuk yang threshold ketiga, itu ada di sekitar kemampuan peserta pada kemampuan 1, dan untuk yang soal nomor 9, threshold pertama ada di kemampuan lanjut dulu. Fatia ada nggak Fatia? Fatia, halo. Iya, Bu. Ya, tadi threshold yang pertama berapa Fatia? Yang pertama yang di nomor 1, Bu. Masih question nomor 1. Thresholdnya berapa? -3. -3. Threshold itu menunjukkan apa tadi? Saya bilang. Dia itu perpotongan kan ya? Iya. Perpotongan antara apa, kategori mana sama kategori mana? Antara kategori yang perpotongan ya tuh. P1 itu kan yang biru? Iya, P1 sama P2. P2 ya. Berarti perpotongan antara yang menjawab apa tuh? P1 tadi yang menjawab apa? Yang sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Yang P2? Tidak setuju, Bu. Tidak setuju. Berarti kalau ada responden yang memiliki tetanya itu, ini kan lagi ngukur self-esteem ya, kepercayaan diri ya. Iya. Kalau kepercayaan diri seseorang itu percis nilainya sama dengan -3, maka peluang dia akan menjawab sangat tidak setuju dengan peluang dia menjawab tidak setuju itu peluangnya akan bagaimana? Akan? Ayo, tadi saya udah jelasin. Akan gimana? Itu kan intersection tuh di threshold. Intersection antara P1 sama P2 kan? Sangat tidak setuju sama tidak setuju. Itu adanya di -3 tadi katanya. Thresholdnya -3. Nah sekarang kalau ada seseorang kebetulan juga memiliki tetanya sama dengan -3. Berarti kan persis sama dengan thresholdnya ya. Nilai tetanya itu sama dengan -3. Iya. Maka peluang dia akan menjawab sangat tidak setuju dengan peluang menjawab tidak setuju itu peluangnya akan berapa? Atau peluangnya akan bagaimana itu? Peluangnya akan sama. Akan sama ya. Jadi itu kan beririsan tuh. Sama di sekitar 0,5 ya. Ya akan sama peluang menjawab yang P1 sangat tidak setuju dengan peluang menjawab tidak setuju itu akan sama. Kalau seseorang itu memiliki tetanya sama dengan -3. Ya. Kalau seseorang itu memiliki tetanya -4 lah katakanlah, lebih kecil dari -3 tadi. Gimana penjelasannya? Peluang dia akan menjawab P1 dibandingkan dengan P2 itu gimana? Kalau dia -4 ya, Bu, berarti dia lebih kecil dari thresholdnya kan? Threshold yang tadi ya? Iya. -3 tadi. Kalau kondisinya itu, si tetanya itu lebih kecil dari threshold yang pertama kan -3 tadi katanya. Ya. Iya. Nah, gimana itu kondisinya nanti? Peluang dia itu menjawab. Peluang dia jawab P1-nya lebih besar. Lebih besar. Dia akan cenderung menjawab sangat tidak setuju ya? Iya. Itu pertanyaan nomor 1 itu apa tadi bunyinya?
Terusin dong, maaf. Apa maksudnya? Saya merasa bahwa saya adalah orang yang berharga, setidaknya pada tingkat yang sama dengan orang lain. Ya. Jadi untuk pertanyaan itu, kalau seseorang itu memiliki self esteem-nya -4, peluang dia itu untuk menjawab sangat tidak setuju itu ya dia akan berpeluang besar, most likely ya, berkemungkinan besar untuk menjawab sangat tidak setuju, gitu kan? Ya. Iya, Bu. Dibandingkan option-option yang lainnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia ya -4 itu akan menjawab P4 ya, tapi sangat kecil sekali kan peluangnya ya. P4 itu tadi menjawab sangat setuju gitu ya. Jadi kalau sangat setuju, sementara tetanya dia, self esteem-nya dia itu -4 itu rendah kan ya. Apa sih, PD-nya dia itu rendah, apa sih tadi self esteem itu keyakinan diri, merasa kan saya adalah orang yang berharga, gak yakin dengan kemampuan dia sendiri gitu kan. Jadi untuk menyetujui kalimat itu kecil sekali kalau memang self esteem-nya dia rendah. Gitu ya. Oke, Fatia, terima kasih. Lanjut, Atun. Oh, yang berikutnya Q9 ya, Atun ya. Kamu lagi menerangin Q9 ya? Oke, Ibu, Q9. Oke. Untuk yang Q9 juga sama. Untuk threshold pertama atau batas kategori 1 dengan kategori 2 itu ada di sekitar -1. Dan threshold kedua itu ada di sekitar kemampuan pesertanya 1, dan untuk threshold ketiga itu ada di sekitar kemampuan peserta sebesar 2. Enggak gitu, Atun, ngomongnya. Jadi tetap itu kan di garis bilang itu tuh apa ya, langsung ditumpuk gitu, delta dan theta. Jadi kalau untuk threshold tadi untuk Q9 deltanya itu delta 1 berapa? Q9 -1 ya? -1, iya. -1, terus yang kedua 1. Iya, Bu. Yang ketiga 2. 3 ya thresholdnya ya? Iya, Bu, ada 3 threshold. Udah gitu. Nah nanti, jadi kan kita punya 3 threshold tuh, -1, 1, dan 2. Nah sekarang kalau ada seseorang yang memiliki tetanya itu sama dengan -1, nah nanti maknanya akan gimana? Maka peluang dia akan menjawab tadi apa? Peluang menjawab yang berapa? P4 ya, P1 ya? Iya, Bu. P1 dengan P2 itu ya, akan sama dengan setengah. Peluang itu akan sama gitu. Tapi kalau dia itu misalnya tetanya itu lebih kecil dari -1 gitu ya, maka peluang dia untuk menjawab sangat tidak setuju atau yang P1 itu akan lebih besar ya dibandingkan dengan yang P2. Gitu ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke. Nah, ini berikutnya untuk plot OCC keseluruhan dari item 1 hingga item 10. Oke. Ya, IF itu menunjukkan jumlah informasi yang Suaranya putus-putus, Kon. Oh iya, Ibu. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Selanjutnya, memplot IIF. Untuk IIF itu menunjukkan jumlah informasi yang dijelaskan setiap item sebagai fungsi dari tingkat sifat laten mereka. Nah, seperti biasa yang diplot adalah PCM feed yang telah diberikan, type-nya info trash, terus untuk item yang kami plot untuk item 1 dan juga item 9. Ini untuk interpretasi untuk plotnya. Nah, berdasarkan grafik IF, untuk item nomor 1 dapat kita lihat bahwa informasi terbesar diberikan pada tingkat kemampuan -2, yaitu sekitar sebesar 0,6. Sedangkan untuk item nomor 9, informasi terbesar ada pada tingkat kemampuan di sekitar 1 dan 2. Sekitar sini, yaitu sebesar -0,6. Oke, berarti untuk item nomor 1 tadi kan yang paling besarnya
di sekitar min 2 ya, puncaknya ya. Iya, Ibu. Artinya item nomor 1 itu memang memberikan informasi yang maksimum itu untuk mengukur, kita untuk memperoleh informasi mereka memiliki kemampuan di sekitar min 2. Nah, dengan pertanyaan itu, item itu paling bagusnya gitu, maksudnya untuk menangkap informasi mereka itu yang memiliki kemampuan di sekitar min 2. Item itu kurang bagus untuk menangkap, semakin kecil kan ke sana ya, yang tetanya makin besar itu ya kurang bagus untuk menangkap informasi untuk mereka yang self esteemnya tinggi gitu kan ya. Tapi kalau untuk item nomor 9 gitu ya, dia itu di sekitar berapa itu? 2. Sekitar 1 dan 2. Ada 2 ya. Itu justru mampu untuk menangkap informasi, untuk mengukur mereka yang memiliki kemampuan, atau bukan kemampuan nih, memiliki self esteem ya. Kan tadi kan mengukurnya self esteem kan. Jadi item itu bagus untuk mengukur orang yang memiliki self esteem-nya itu di antara itu 1, 2, sekitar 2 lah, hampir 2 ya. Itu maksudnya. Itu fungsi informasi. Oke. Kemudian itu yang di bawah semua item ya. Bu, untuk item 1 hingga item nomor 10. Oke. Selanjutnya, membuat plot TIF atau Test Information Function. Nah, secara keseluruhan ya. Iya, Bu. Oke. Keseluruhan juga plot CSEM. Nah, di mana TIF ini akan membuat jumlah total informasi secara keseluruhan. Sedangkan untuk yang CSEM itu untuk memperlihatkan distribusi kesalahan standar bersyarat pengukurannya. Nah, di mana berikut plot untuk TIF-nya dan juga CSEM-nya. Nah, interpretasinya berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa informasi tes terbesar berada pada tingkat kemampuan di sekitar dari -3, di sini dari -3 sampai 3. Di sini kami nulisnya -2 sampai 2, tapi sebenarnya dari -3 sampai 3. Dan untuk yang standar error, pada tingkat kemampuan antara -2 hingga 2 memiliki error pengukuran yang relatif kecil dibandingkan dengan tingkat kemampuan lainnya. Oke. Evan ada nggak Evan? Yang mau tanya Evan. Halo Evan? Iya hadir. Halo Bu. Oke, Evan. Itu tadi tes information sama standar error ya. Kalau yang tes information itu maksudnya apa tadi? Instrumen itu kan keseluruhan ya. Instrumen itu memberikan informasi yang terbesar itu untuk mereka untuk mengukur responden dengan self esteem-nya berapa sampai berapa tadi? Bentar deh azan ya. Bentar. Iya Bu.
Ya, oke, Evan. Itu gimana tuh? Ya, Bu. Hubungan information sama standar error tuh? Kenapa, Bu? Hubungan standar error? Ya, dengan information. Itu TIF kan, test information. Ya, kalau yang tadi kan sebelumnya menampilkan information untuk setiap item ya. Itemnya tadi berapa? 10. 10, Bu. Ya, jadi tadi kita bisa lihat dari setiap item ini cocoknya untuk mengukur responden dengan kemampuan dengan self esteem yang berapa. Item yang ini paling bagus itu untuk paling banyak memperoleh informasi untuk mengukur responden dengan self esteem berapa. Itu kan tadi bisa diketahui ya dari tiap-tiap item. Nah, sekarang kalau test information ini kan berarti apa? Keseluruhannya gitu. Artinya Berbanding terbalik, Bu. Iya, information dengan standar error itu akan hubungannya itu selalu berbanding terbalik. Jadi kalau informasi yang kita peroleh itu makin banyak, makin besar kesalahannya itu standar error dari pendugaan kita akan makin kecil gitu loh ya. Misalkan kita akan menduga theta ya, self esteem tadi ya. Kalau informasi yang kita bisa peroleh itu makin banyak, ya, semakin banyak informasi yang bisa kita peroleh, maka dalam melakukan pendugaan parameter theta tadi, ini di situ kamu nulisnya tingkat kemampuan ya, nanti diganti ya. Jadi itu ability itu apa ya, istilah umum ya, disesuaikan lah dengan ilustrasinya. Itu kalau Anda lihat tuh, berdasarkan grafik TIF, informasi tes terbesar berada pada tingkat kemampuan theta. Nah itu harusnya disesuaikan, jangan tingkat kemampuan. Tadi kan ilustrasinya lagi mengukur iya self esteem. Jadi informasi tes terbesar ini, jadi instrumen ini tadi yang instrumen yang RSE ya untuk mengukur RSE tadi ini paling banyak itu ya akan memberikan informasi untuk responden-responden yang memiliki self esteem ya untuk mengukur responden yang memiliki self esteem di antara tuh yang mana aja dilihat yang puncaknya di sekitar min 2 sampai 2 ya tadi ya atau ya sekitar itu ya. Dan itu puncaknya di situ memberikan informasi terbesarnya tuh di situ. Nah, karena informasi terbesar di situ maka standar errornya kan tadi berbanding terbalik. Standar errornya paling kecilnya juga di sekitar itu ya. Standar error itu kan akar dari ragam dari suatu statistik ya, jadi kita akan menduga theta topi gitu kan, kita menduga theta itu kalau kita tuliskan menyatakan pendugaannya misalkan kita nyatakan dengan theta topi. Nah tentu kan pendugaan itu kan tidak persis sama dengan yang sebenarnya kan, theta topi itu tidak persis sama dengan theta gitu ya, nilai-nilainya itu ada banyak kemungkinan gitu kan, beragam. Nah, keragamannya itulah kalau kita ambil akarnya ya itu yang disebut dengan standar error gitu ya. Nah, menunjukkan uncertainty. Sebenarnya standar error itu menunjukkan keakuratan dari suatu pendugaan yang kita hasilkan, theta topi yang kita hasilkan. Semakin besar standar error ya berarti hasil dugaan kita makin nggak akurat ya. Semakin kecil standar error maka hasil dugaan kita itu makin akurat lah gitu ya. Oke, sudah ini kelompoknya tuh. Ya, bagus ya. Terima kasih. Itu kesimpulannya nanti ya. Mungkin sudah terwakili tadi sudah dibaca ya mungkin. Oke, mungkin saya cukupkan untuk hari ini ya, untuk IRT-nya di jam 12.15. Nanti kan kita ada metode penelitian ya. Nanti kita bahas sebentar ya. Saya belum baca semua sih, tapi kayaknya kebanyakannya time series ya dari kalian ya. Oke, nanti saya minta untuk masing-masing dari kalian paling nggak memberikan penjelasan ya secara garis besar apa yang sudah dibaca gitu ya. Intinya yang ini sampai mana gitu ya, kekurangan kelebihannya mungkin Anda bisa sebutkan itu. Oke, mungkin nanti kita silakan ditutup dulu atau. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Waalaikumsalam.
Oke. Bentar, oke. Ya, nanti kita mulai lagi mungkin jam 1:30 ya. Saya ini istirahat dulu ya. Sekarang saya baru datang nih tadi malam dari Tasik ya. Masih agak capek ini. Kita mulai insya Allah 1:30 ya. Nanti lewat Baik, Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa diisi